meningkat acara selanjutnya, yaitu penceramah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah, Dai Indonesia, Damai Indonesia TV One, yang sudah kita sama-sama maklum. Marilah kita panggilkan beliau, yaitu Kiai Haji Syarif Matnaji SQMA. Al-waqtu wal makan ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Mustafa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Iyyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya selalu bergembira dan berkeyakinan siapapun mereka yang hadir di majlis FS 3G adalah orang-orang pilihan yang akan mendapatkan keberlimpahan karunia dari Allah. Nanti kita ngaji betapa Allah memberikan banyak karunia bahkan saat kita berkumpul di tempat ini. Dan tidak ada lagi sesuatu yang menjadi ketakutan kita. Memang tidak pantas untuk kita takut. Karena kita adalah orang yang masih diperkenankan ruku dan sujud menyembah pemilik dunia dan akhirat. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Abdul Roji Marja, yang semoga terus dalam penjagaan Allah. Hadir juga Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Nasihin SQ, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Burhan Ubaidillah STHI, yang selalu menghubungi saya untuk hadir di FS 3G dengan sedikit mengandung perintah sekjennya, Al-Mukarram Akhi Fillah Ustaz Ahmad Maulana. Ya, jadi kalau beliau WA ngundang mengandung perintah juga. Jangan pakai kagak ada waktu, ya begitu. Tapi memang saya terikat janji sama beliau. Kalau minggu keempat memang saya akan berusaha untuk hadir. Dan mudah-mudahan semua keluarga besar FS 3G senantiasa dalam keberkahan dan istiqomah hingga pada puncaknya mendapatkan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin langsung masuk ke dalam sebuah kalimat motivasi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran pada ayat pembuka yang saya baca tadi. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ini ayat motivasi yang menceritakan tentang apa yang akan didapatkan oleh mereka yang istiqomah dalam sebuah majlis mulia, forum silaturahim, subuh gabungan. Itu kan ya kepanjangannya, FS 3G. Allah udah ceritain tentang kita, Bapak, Bu yang hadir di majlis ini.
Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tiap-tiap orang itu akan memperoleh derajat kedudukan dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Tuhanmu melupakan apa yang mereka kerjakan. Ayat lanjutannya bahkan memberikan penegasan, tenang aja kalau buat urusan dunia. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Saya ketika menelisik apa kaitannya ketika Allah menceritakan tentang derajat yang disebutkan akan pasti berbeda pada setiap hambanya dan sangat berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan, lalu kemudian Allah ceritakan tentang jati dirinya, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Jemaah, karena memang tidak bisa dipungkiri siapapun mereka di dalam pikirannya pasti akan mengharapkan kebahagiaan di dunia sebelum akhiratnya. Karena urusan akhirat adalah urusan yang kita semua menginginkan, tetapi kalau diadu head to head, banyak orang yang mengorbankan kebahagiaan akhirat, yang penting dapat urusan dunia. Tapi bukan jamaah FS3G. Karena bukti mereka memprioritaskan urusan akhirat ketika hadir di majlis FS3G. Karena orang yang cerdas, mereka akan berpikir secara sehat. Kalau urusan akhirat engkau sudah mendapatkan jaminan, apalagi cuman urusan dunia. Jemaah sekalian berbahagia, maka Allah memberikan keyakinan, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuhanmu itu yang kau sembah, yang engkau tadi mendengarkan bacaan imam dalam sholat subuh dan engkau mengaminkannya dalam akhir bacaan suratul Fatihah yang dibarengi oleh para malaikat, maka pada saat sholat aja engkau sudah akan mendapatkan sebuah janji dari Allah dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jemaah sekalian berbahagia, ini ayat menjadi sebuah informasi awal tentang mereka yang bergabung di FS3G. Ente jadi makmum, imam yang baca Al-Quran, maka fikih mengajarkan dengarkan setiap bacaan imam, jangan engkau membersamainya kecuali hanya pada lafaz amin. Kan begitu fikih yang kita diajarkan oleh guru-guru ngaji kita. Tahukah engkau perihal engkau mendengarkan bacaan imam dalam sholat subuh tadi, diceritakan oleh Allah tentang yang kau dapatkan. Kau dengarkan, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah dengan seksama oleh kalian dan diamlah. Jemaah, itu terjadi. Kita suka ngecilin sesuatu, itu mah biasa. Kalau imam baca Al-Quran kita kudu dengerin ya Ustaz. Tetapi pada ayat ini menjadi tidak biasa. Engkau yang makmum diceritakan di dalam Al-Quran tentang apa yang engkau akan dapatkan. La'allakum turhamun. Niscaya kalian diberikan rahmat. Kalau kita iseng-iseng buka fungsi dari huruf la'anlah, ada 4 dia punya fungsi. Dia menjadi harfut taraji, harfut tawakko. Tetapi itu kalau yang mengucapkan manusia. Para ulama ahli nahu yang mereka arif billah menyepakati kalau la'anlah itu berkaitan dengan Allah, bukan ditaraji,
tapi litahqiq. Maka menterjemahkannya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Niscaya kalian diberikan rahmat oleh Allah. Bukan boleh jadi kalian akan diberikan rahmat oleh Allah, pasti. Dan apabila Al-Quran dibacakan, dengarkanlah dengan seksama dan kemudian diamlah, niscaya kalian diberikan rahmat oleh Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat yang tadi dibaca oleh qori kita mengingatkan tentang saudara-saudara kita yang menjadi tamu-tamu yang maha rahmat dan tamu Rasulullah. Kita lihat hampir dalam setiap manasik haji selalu diceritakan kedahsyatan mereka yang masuk ke Masjidil Haram. Setiap hari Allah turunkan 120 rahmat, 60 rahmat bagi mereka yang tawaf, 40 rahmat bagi mereka yang salat, 20 rahmat bagi mereka yang memandang Ka'bah. Dan engkau tidak perlu jauh datang ke kota Mekah karena memang belum panggilan Allah. Bergabung di FS3G, kau telah dibaluri seluruh tubuhmu dengan rahmat dari Allah. Tapi ini kan perlu diuji keyakinannya. Apakah kau mempunyai sebuah kebahagiaan saat tubuhmu dikumpulkan di sebuah majlis? Jemaah, kita buka surat Al-Mujadilah. Bercerita tentang jamaah FS3G, boleh jadi di dalamnya. Allah ceritain bahwa mereka yang hadir di sini diapresiasi dalam Al-Quran. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul faizun. Jemaah, ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita bukan semata-mata kumpul dengan sebuah kebetulan, enggak. Udah diceritain di dalam Al-Quran, ya Muhammad, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kau tidak mendapati satu kaum yang berkumpul dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, saling mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kendati pun mereka adalah ayah, anak, saudara dan keluarga mereka. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ayat ini menceritakan ketika engkau berkumpul di majlis FS3G, diceritakan dalam Al-Quran, pasti engkau masuk dalam kategori beriman kepada Allah dan hari akhir. Tubuhmu nggak boleh bareng sama orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Nggak boleh bareng. Makanya belakangan ada orang yang meragukan tentang nasab para guru kita, para habaib. Oh, saya marah betul, Pak. Saya sampaikan kebetulan minggu kemarin dalam pengajian di TV One. Saya nggak rela guru saya disebut bukan keturunan baginda Rasulullah. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf
Mana mungkin kau menjadi muridnya terdiam begitu saja saat gurumu dituduh tak bersambung sanad kepada baginda Rasulullah. Habib Ali Kuitang, dia Habib Ali Zainal Abidin. Kita mau diem, kita perlu suarakan. Ente mah jangan pakai teriak-teriak kagak sampai setiap hari sampai ente punya urat leher putus. Aneh kagak bakal berkeyakinan sama dengan mereka yang mengatakan nasab para habaib gak sampai kepada baginda Rasulullah. Wah, ngadu doang bapak, penghinaan yang luar biasa. Ente boleh hina aneh, tapi kalau guru aneh ente hina, meradang kita. Betul apa enggak Pak? Kayak nggak ada materi pembahasan yang lain. Lagi musik-musik Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Anis Solo, para habaib. Bocah baru kemarin bilang nasabnya mereka tidak sampai kepada baginda Rasulullah. Saya bilang di TV One yang enak orang begitu mulutnya disambelin. Iya Pak, kita nggak menebar kebencian, enggak. Tapi jangan diam ketika ada orang menghina baginda Rasulullah. Jemaah sekalian berbahagia, emang udah dibikin garis jelas dalam Al-Quran. Ente nggak bakal pernah mencintai, menyayangi musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah. Nggak bakalan. Makanya begitu dia ceramah berapi-api, bocah. Lagi mau ngatain guru-guru kita nggak sambung kepada Rasulullah. Udah tahu betapa jalan tol ditutup saat ada seorang wali yang jenazahnya kudu dibawa ke Bogor. Motor masuk semuanya. Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Segaf. Kalau bukan di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah, nggak mungkin tuh yang nganter segitu banyak sampai jalan tol ketutup. Belum lagi Sultanul Qulub yang baru hitungan umur masih muda dibanding dengan para habaib yang lain. Al-Habib Munzir Al-Musawwah. Ya Rob, ente siapa yang mau ngundang ke daerah Jati Makmur di FS3G? Lu ngajuin proposal disuruh minta ceramah juga kagak bakal dikasih Ustaz Ahmad Maulana. Gak bakal dikasih. Kenapa? Karena engkau tidak mempunyai cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kata Allah, mereka yang di dalam tubuhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya gak mungkin punya kasih sayang kepada mereka yang membenci Allah dan Rasulnya. Kendati pun dia punya darah adalah ayahnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minna. Bukan sembarangan jemaah FS3G. Allah telah tanamkan di dalam hati mereka iman. Kendati pun hujan turun, enaknya kalau habis hujan masuk ke selimut habis sholat subuh. Ada yang sekalian sholat subuhnya bablas, kebangetan pules dia punya tidur karena nggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bergabung dengan orang yang tubuhnya ada energi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian berbahagia, bahkan udah disebutin Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Itu Pak yang dijanjikan Allah buat jamaah FS3G. Ini amalan bukan amalan orang biasa Pak. Sholat subuh gabungan sampai bulan puasa kagak perek nih majelis. Betul kan ya? Useng deh, orang-orang mah pada tutup. Tawakufan dengan alasan menghormati bulan suci Ramadan. Kita tawakufan dulu. Tapi semangat hati dan jamaah FS3G
bikin tidak pernah berhenti berkobar untuk berkumpul bersama di majlis yang mulia. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Tetapi apa yang kemudian akan kita dapatkan? Imam Ghazali dalam kitab Ihya menceritakan seorang lelaki yang disebut Sultanul Aulia, Imam Junaid al-Baghdadi. Satu waktu di saat malam sedang dia terjadi dalam kehidupannya Imam Junaid. Dia berada di malam hari, tidak bisa tidur. Beliau kemudian bangun dan melaksanakan sholat serta zikir. Tapi kata beliau, aku tidak merasakan kenikmatan saat zikir. Ini jenderalnya para wali. Mereka yang masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Imam Junaid dan Imam Ghazali sebagai sebuah rujukan dalam pelajaran ilmu tasawuf. Tapi malam itu beliau nggak bisa merasakan kenikmatan sholat. Zikir, tidak merasakan kenikmatan zikir. Kan kalau jamaah FS3G, insya Allah udah merasakan nikmatnya sholat subuh jamaah di setiap ahad paling tidak. Kenapa? Karena perjuangan telah menunjukkan kecintaan dan keinginan bersama sholat berjamaah. Itu bukti. Imam Junaid gak merasakan kenikmatan sholat. Ini jenderalnya para wali, yang dalam riwayat hidupnya diceritakan beliau kagak mau ceramah sebelum mendapatkan perintah dari baginda Rasulullah. Jadi orang yang ketika guru dan sahabatnya meminta untuk berceramah, Kak, saya belum mau berceramah kalau belum mendapatkan perintah dari Rasulullah. Begitu dapat mimpi ketemu Rasulullah disuruh ceramah, 40 orang yang mendengarkannya, 16-nya dia pingsan mendengarkan ceramah dari Tuan Syekh Imam Junaid. Udah nggak sadar. Banyak juga sih yang subuh udah nggak sadar kalau dengerin ceramah. Cuman bukannya pingsan, dia ngorok gitu. Tapi duduknya di majelis ini, ente mau ngaji, ente mau ngorok, semuanya masuk dalam kategori orang-orang soleh. Tapi jangan dijadiin dalil besok pada tidur semuanya. Diomelin Ustaz Ahmad gitu. Jemaah, akhirnya dia bangun, nggak bisa dia duduk, dia mondar-mandir. Sampai Imam Ghazali kemudian bercerita, dia keluar membuka pintu rumahnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berada di depan rumahnya, sebelah jalannya. Kaget dia. Ketika ditanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin bertemu denganmu, wahai Imam Junaid. Min ghairi mau'idin, nggak ada janji. Inti nggak janji mau ketemu aneh. Kenapa kau kemudian datang tengah malam ini? Kata ini orang, Imam Ghazali yang bercerita, saya tidak punya janji bertemu denganmu, wahai Imam Junaid. Tetapi yang telah saya lakukan adalah sa'altullaha an yuharrikali qalbak. Iya, saya nggak janjian dengan engkau, wahai Tuan Imam. Tapi saya baru meminta kepada Allah supaya dia menggerakkan hatimu untukku. Kita akan lihat Imam Ghazali mengajarkan kepada kita dari kisah ini betapa Allah punya kasih sayang kepada hamba-Nya. Ini langsung yang menjadi testimoni adalah ketika Imam Junaid bercerita, aku tidak bisa tidur dan aku tidak merasakan nikmat saat sholat dan berzikir karena ada orang yang di luar rumahnya ternyata meminta pengen bertemu dengan Imam Junaid, nggak pakai janji kepada Imam Junaid, dia langsung minta kepada Allah, sa'altullaha
an yuharrika li qalbak. Engkau memang enggak janjian. Aku tidak membuat janji denganmu, tetapi aku punya Tuhan yang aku meminta langsung. Ya Rabb, gerakkan hati Imam Junaid untuk dia bertemu denganku. Saya ingin mengajarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ternyata simpel betul. Seakan-akan Imam Ghazali ingin menceritakan, nih ada orang yang atraktif. Dia atraksi. Bagaimana tentang kedekatan seorang hamba dan bagaimana tentang sifat kasih sayang Allah kepada hambanya. Jemaah, bukan cuma itu doang. Saat kita bangun dari tidur, itu kan kita udah diajarin doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang bisa kita terjemahkan dari doa saat kita bangun tidur itu? Segala puji untukmu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah engkau mematikan kami. Setelah dia mematikan kami. Oh, kita buka surat Az-Zumar. Menjadi alasan ini doa. Kenapa saat engkau bangun tidur kemudian berdoa diajarkan oleh Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Banyak orang yang menganggap ini mah siklus kehidupan Ustaz. Kalau dia tidur ya dia bangun. Oh, enggak begitu ya. Berapa banyak orang yang tidur dia kagak bangun lagi. Dibangunin jam 6:30 didobrak dia punya kamar karena nih orang biasanya subuh udah bangun. Ada apa tidak keluar dari kamar? Ternyata dia tidurnya kebablasan. Bangun-bangun udah ada di alam barzakh. Saya ingin mengajak kepada kita supaya tahu bahwa saat engkau terbangun subuh tadi, sebelum subuh tadi, kemudian kumpul di tempat ini dalam majlis mulia, itu bukti Allah kelewat sayang sama hambanya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu yang Allah ceritakan tentang bapak dan ibu yang tadi terbangun dan kemudian ke tempat ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mematikan jiwa-jiwa saat kematiannya tiba dan orang-orang atau jiwa-jiwa yang tidak mati saat tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kita kalau lempengan ngaji ini ayat akan menjadi orang yang selalu diingatkan. Ente bangun tidur bukan karena ente sehat, bukan karena ente masih muda, bukan. Allah kasih kesempatan engkau untuk berbuat baik, buat bekal nanti bertemu dengan Allah. Karena Allah yang menggenggam ruh saat seseorang tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah tahan ruhnya, nggak dibalikin lagi. Kalau emang udah datang, Allah tentukan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan kemudian Allah mengirimkan, mengembalikan yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Itu mengapa Nabi kita mengajarkan kalau mau tidur usahain ente wudu. Ini kan nganggap sembarangan. Lagian
Kalau ente dalam keadaan wudu, berpeluang, berpotensi besar, bermimpi ketemu Rasulullah. Emangnya kagak pengen ketemu Nabi? Umur udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tenang amat hidup kagak pernah ketemu Nabi. Ngulit dari tahun ke tahun. Emangnya kagak kepengen punya kesempatan bermimpi ketemu melihat baginda Rasulullah? Mengapa engkau tidak punya kegelisahan saat belum mendapatkan hadiah mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah? Jangan-jangan ente nganggap enteng bab tidur. Kita kalau ngaji tentang adab tata cara tidur, kita disuruh dalam keadaan bersuci. Supaya ente kalau enggak bangun lagi, ente mati dalam keadaan bersuci. Bukan cuman itu, sebelum kau tidur, maka lisanmu berzikir mengingat Allah. Agar bila kau tidak terbangun, yang terakhir keluar dari lisanmu adalah zikrullah. Kan nggak banyak yang mikir sampai ke sono Bapak Ibu. Dari lantaran mereka kelewat pede, bakalan dibangunin lagi oleh Allah. Keren. Kalau ente punya keyakinan bakalan bangun lagi, dan itu ternyata adalah karunia dari Allah, kudunya dalam masalah lain juga kudu optimis. Tuh bab tidur, ente nggak ketakutan kalau itu tidur terakhir yang terjadi pada dirimu. Mengapa? Karena punya keyakinan Allah kasih kesempatan kita bangun. Jemaah, apa yang kemudian mencegahmu ketika Allah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan hambanya, dan Allah menyaksikan semua yang ada di bumi dan di langit? Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Dia Allah mengetahui semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi? Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, beliau menceritakan seseorang akan sampai kepada sebab kebahagiaan. Wa yasilu ila asbabis sa'adah. Dan dia akan sampai seseorang kepada sebab-sebab datangnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu ketika dia min ma'rifatil hadratil ilahiyah. Dari lantaran dia mengetahui tentang kehadiran Tuhannya. Kalau kita ngelihat itu syarahnya, maka yang disebut ma'rifatil hadratil ilahiyah yakni hudurul qalbi ma'allah. Kalau ente bisa menghadirkan hatimu bersama Allah, maka engkau adalah orang yang paling berbahagia. Kata Imam Ghazali, hidupnya bahagia dunia akhirat. Terjadi Pak, hari Ahad pagi terjadi di FS 3. Saya nggak tahu karena nggak pernah diundang sama Ustadz Ahmad Maulana. Hari Sabtu subuh, hari Jumat subuh di FS 3G. Karena acaranya di hari Ahad. Jadi hari Ahad terbukti bahwa semua orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang pilihan dari Allah. Jemaah sekalian berbahagia, Allah sampai tanya, apakah kau tidak tahu bahwa Allah mengetahui semua yang di langit, semua yang ada di bumi, dan engkau sekarang di tanah Jati Makmur. Jati Makmur ya? Allah lihat, Jati Makmur bukan Ustaz Ahmad Maulana. Allah lihat masih di bumi juga, di Bekasi, yang di pelosok kampung manapun Allah tahu. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard.
ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Wah, tenang betul kita. Apalagi kita yang pakai mikrofon baca maulid, suaranya baca Al-Quran enak betul. Tanggung, kata Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada mereka 3 orang yang berbisik kecuali Allah adalah pihak yang keempat. Saking ingin meyakinkan, jangan kata kau rukuk sujud, jangan kata kau ucapkan amin, jangan kata kau baca itu salawat, jangan kata kau dengarkan Al-Quran yang berbisik, Allah tahu. Maka tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Emang kagak pantas orang yang FS3G-nya rajin hadir di FS3G kemudian jadi kebingungan urusan dunia. Yang pantas kalaupun kita gelisah urusan akhirat kita. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Ini orang yang mempunyai kehidupan begitu menginspirasi banyak orang. Karena orang tawadu, orangnya memikirkan urusan akhirat. Tapi kemudian Abu Nuaim al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Aulia menceritakan tentang pengakuan beliau. Bila masuk waktu malam, dia nggak pernah bisa tidur. Annahu kana idza firasha yataqallabu 'alal firashi. Kalau dia masuk ke dalam rumahnya, kamar tidurnya, maka dia akan bolak-balik di atas tempat tidurnya. Kalau bahasa kita gelapak-gelipek tapi mata nggak mau merem. Kita sering ngerasain, tapi sebabnya gara-gara besok pagi banyak urusan. Nggak buru-buru bisa tidur tuh, gelapak, mata kering. Ini ada sahabat Nabi Shaddad bin Aus yang dia punya kunyah Abu Ya'la. Dia bilang oleh Tuan Syekh Abu Nuaim al-Asfahani, annahu kana idza dakhala al-firasha yataqallabu 'ala al-firashi. Bolak-balik deh. Jamaah. Kemudian dia berkata, Allahumma innan nara azhabat minni an-nauma. Ya Allah, sesungguhnya ketakutanku kepada neraka telah menghilangkan dariku rasa keinginan tidurku. Innan nara azhabat minni an-nauma, telah menghilangkan keinginanku untuk tidur. Dan kemudian dia bilang bahwa dia kemudian bangun dan melaksanakan sholat. Saya ingin kita sering bersilaturahim kepada orang-orang yang mereka serius mikirin akhiratnya, bukan serius mikirin urusan dunia. Karena nggak pantas ente kebangetan serius mikirin urusan dunia. Saat engkau mendengarkan Al-Quran saja, kau sudah mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta. Jangan pernah khawatir dengan urusan dunia bila engkau masih menyembah pemilik dunia. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.